Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulaikan pendalaman Alkitab ini, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Allah kami, Tuhan kami. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya, haleluya. Memegang kemuliaan, hormat dan kuasa Engkau yang jadikan, Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Allah kami, Tuhan kami. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Memegang, haleluya, memegang kemuliaan, hormat dan kuasa Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Engkau yang jadikan, Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Sekaliannya ada, sekaliannya ada dan dijadikan, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau layak ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini semua
karena kemurahan Tuhan. Kembali kami mau menikmati Tuhan, belajar bersama kebenaran firman-Mu lewat pendalaman Alkitab. Tuhan, tolong sertai kami ya Tuhan, urapi kami, berikan pengertian buat setiap kami, hikmat-Mu ada bagi kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, firman-Mu hidup menghidupi kami. Urapi hamba-Mu, guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Kami mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulaikan pendalaman Alkitab ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saat ini kita bertemu dalam program pendalaman Alkitab Doktrin GPDI. Masih di dalam poin yang pertama, kita akan melihat bersama-sama bahwa kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus, terdiri dari 66 kitab. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar untuk memahami perjanjian lama ini. Ada beberapa tema sentral yang akan kita lihat. Dan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah melihat di poin yang pertama penyingkapan diri Allah, lalu yang kedua sifat dasar Allah. Saat ini kita akan masuk di poin yang ketiga, kita akan membahas tentang perjanjian.
Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab masih mengingat, di episode yang kedua kita sudah sama-sama pernah membahas tentang perjanjian ini, yaitu definisi perjanjian, latar belakang perjanjian yang dibuat, dan jenis-jenis perjanjian. Hari ini kita akan lebih membahas pada perjanjian-perjanjian dari generasi ke generasi ini yang diratifikasi atau ditinjau ulang kembali untuk diteguhkan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan melihat bahwa Allah sebagai inisiator, Dia pembuat perjanjian, Dia pemegang inisiatif perjanjian. Dan sebagai pembuat perjanjian, Dia berhak untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian tentu dengan sebuah tujuan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu bahwa manusia di sisi yang berbeda adalah ciptaannya. Dan manusia ditempatkan pada kondisi bahwa dialah penerima perjanjian ini. Kalau kita kembali melihat, di dalam ratifikasi yang Allah lakukan terhadap perjanjiannya, ini sebenarnya peninjauan kembali bukan pada isi perjanjiannya untuk diubah, melihat hal-hal yang terjadi, tetapi lebih fokus pada melihat kemampuan dari pihak penerima perjanjian itu. Tentunya dalam hal ini adalah bangsa Israel. Sebab kita melihat konteks ini dari konteks perjanjian lama. Kemampuan mereka untuk melakukan tuntutan-tuntutan di dalam perjanjian yang telah dibuat. Dan kalau kemudian nanti Senin depan kita akan sama-sama melihat tuntutan-tuntutan perjanjian ini lebih dikenal dengan istilah hukum. Kalau kemudian kita melanjutkan materi kita selanjutnya, kita akan mengenal beberapa faktor atau alasan mengapa Allah melakukan ratifikasi perjanjiannya. Kembali Bapak Ibu Saudara, ratifikasi di sini peninjauan kembali untuk melihat kemampuan pihak penerima perjanjian ini, sehingga dalam tuntutan yang ada mereka bisa melakukan itu dan mengalami, menikmati apa yang Allah janjikan. Alasan yang pertama mengapa Allah kemudian meratifikasi perjanjiannya, yang pertama adalah Allah adalah kasih. Di dalam kasihnya Allah adalah kasih. Dan kita tahu bersama di dalam kasih Allah ini adalah kasih yang berdaulat. Arti berdaulat di sini Bapak Ibu Saudara artinya kasih yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu. Senin yang lalu kita sudah sama belajar tentang kasih Allah ini. Ketika Allah melakukannya, Dia berdaulat sepenuhnya untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkannya, apa yang sudah dikeluarkan dalam dirinya, apa yang sudah diberikan kepada manusia. Dan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi hati, pikiran, dan perasaannya. Berbeda dengan kita manusia. Ketika Allah sudah memberikan itu, maka itu Allah akan terus lakukan dan genapi dalam hidup manusia. Dan kalau sama-sama kita tahu, kondisi ini akan membuat kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Di dalam keberadaannya pun, Dia tetap memperlakukan apa yang sudah ditetapkannya secara berdaulat. Dan itu tidak dapat diubah. Lalu alasan yang kedua, di sini kita melihat Allah itu setia. Nah, kesetiaan Allah ini ditunjukkan terhadap firman-Nya sendiri. Ini dapat kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Dari pembacaan ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa firman-firman itulah yang terrepresentasikan atau terwujud di dalam perjanjiannya. Pembacaan ayat yang tadi kita sudah sama-sama baca, ini membuat kita memahami bahwa setiap firman yang keluar dari Allah itu mengerjakan sesuatu, termasuk mengembalikan manusia pada kondisi yang awal sebelum jatuh ke dalam dosa.
pada episode kedua kita sama-sama sudah pelajari. Kesetiaan Allah ini membuat Dia menyatakan perjanjiannya yang tidak dapat dibatalkan oleh situasi apapun. Sehingga sebagai penerima perjanjian, seharusnya kita juga tidak akan goyah. Sebab apa yang sudah dijanjikan oleh Allah akan digenapinya. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-31 dengan tegas kebenaran firman Allah di sana menjelaskan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya tentang kesetiaan Allah. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Apa yang Allah janjikan di dalam kesetiaannya, Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Itu sebabnya mengapa Allah melakukan dan menggenapi perjanjiannya kepada manusia, sebab Allah setia. Alasan yang ketiga adalah Allah itu kekal. Di dalam kekekalannya, ini menunjukkan bahwa Ia tidak pernah berubah. Termasuk mengubah perjanjian yang Ia telah buat kepada manusia. Dan juga Dia tidak ingin merubah apa yang sedang menjadi kerinduannya untuk dekat dengan manusia, bersekutu dengan manusia. Sekalipun sama-sama kita tahu dalam periode-periode tertentu dalam sejarah kehidupan, baik orang-orang pilihan termasuk baik juga bangsa Israel, mereka sebagai penerima perjanjian selalu tidak konsisten memenuhi syarat-syarat atau tuntutan-tuntutan dari perjanjian tersebut. Tetapi dari semuanya ini kita akan melihat bahwa Allah selalu konsisten, dan dengan kekonsistenannya ini dari perjanjian yang dibuatnya, itu secara sah dan kuat menjadi pola pengiringan umat Tuhan kepadanya. Harusnya ini menjadi pembelajaran buat kita, bahwa ketika Allah setia, Dia tidak akan mengubah segala sesuatunya. Kita sebagai penerima, seringkali kita lah yang tidak konsisten. Dan pembelajaran buat kita konsisten sebagaimana Allah konsisten. Itu terlihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dari generasi ke generasi, perjanjian itu tidak pernah berubah. Yang berubah waktu, kondisi, termasuk manusia dalam setiap periode-periode tersebut. Dari sinilah kita melihat bahwa di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kekekalan Allah, harusnya sebagai penerima perjanjian, kita manusia melakukan juga tuntutan-tuntutan atau syarat-syarat dari perjanjian tersebut, sehingga kita akan menikmati berkat di dalam perjanjian Allah. Sebab perjanjian ini dibuat, Allah menginginkan sebuah persekutuan. Allah menginginkan sebuah kedekatan dari yang dibangun di dalam umatnya, Dia dan umatnya. Tetapi dalam perjalanannya kita akan melihat bagaimana manusia tidak konsisten. Itu sebabnya pemazmur kemudian menuliskan itu. Mazmur 78 ayat 32 sampai 38. Di Mazmur pasal 78 ini kita diajak untuk melihat pembelajaran apa yang didapati dari proses bangsa Israel dibentuk oleh Allah, kemudian dipersiapkan untuk sesuai dengan hatinya Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan yang ada, kita melihat banyaknya catatan-catatan yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan dalam pergumulan iman perjalanan mereka, dan itu tercatat di ayat yang ke-32. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-32,
sampai 38. Sekalipun, ini kata yang pertama kemudian kita baca, sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya. Kalau kemudian kita perhatikan, inilah kondisi bangsa Israel. Allah mengasihi, Allah setia, Allah kekal. Di dalam kekekalan itu Allah tetap konsisten, tetapi bangsa Israel tidak konsisten. Mereka ketika Allah berkati melupakan Tuhan, setelah mengalami penghukuman mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Allah berulang kali menyurutkan murkanya. Dari sini kita akan melihat bahwa Allah terus bekerja untuk membangun persekutuannya supaya sang penerima perjanjian bangsa Israel dapat menikmati persekutuan yang Allah inginkan, Allah rindukan, Allah ciptakan, sehingga antara Allah dengan umatnya terjadi sebuah persekutuan yang indah. Harapan Allah dengan perjanjian itu umatnya dibawa kembali untuk hidup berkenan kepada Allah. Kita masuk di tahap selanjutnya untuk melihat perjanjian ini, Bapak Ibu Saudara. Perjanjian ini memang seringkali kita kenal dengan sebutan covenant. Dan kalau kita perhatikan di slide yang Bapak Ibu lihat, covenant ini bertumpu pada janji-janji Allah dimulai dari sejak penciptaan sampai pada era nabi-nabi. Kita lihat sama-sama di sana ada minggu penciptaan. Awal sebelum penciptaan terjadi, Allah menciptakan langit dan dunia. Tapi kemudian mengalami kerusakan, lalu Allah merestorasi dengan minggu-minggu penciptaan sampai di hari ke-6 Allah menciptakan manusia, lalu selanjutnya Allah beristirahat di hari yang ke-7. Namun kita perhatikan bahwa setelah itu ada waktu di mana manusia Tuhan tempatkan di Taman Eden untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, hidup di dalam persekutuan. Tetapi dalam kesemuanya kita membaca dari kebenaran firman Allah bahwa ketika manusia diberikan firman untuk ditaati tapi kemudian tidak ditaati, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak berhenti sampai di sini. Allah kemudian merancangkan bagaimana manusia kembali pada posisi sebelum jatuh ke dalam dosa. Sehingga Allah mengupayakan dengan perjanjian-perjanjiannya, sehingga manusia yang sudah berdosa selanjutnya terus menerus sampai kita perhatikan Allah kemudian memilih orang-orang pilihannya. Allah membentuk suatu bangsa pilihannya, bangsa Israel. Tapi kemudian bangsa Israel juga tidak kemudian hidup berkenan dan memenuhi tuntutan perjanjian tersebut. Itu sebabnya Allah menghukum mereka. Setelah mereka menikmati tanah perjanjian, Allah membawa mereka di pembuangan untuk mengingatkan mereka kembali. Disinilah era nabi-nabi kemudian bersuara sejak pemerintahan raja-raja sampai kemudian era nabi-nabi berakhir. Dan era nabi-nabi berakhir itu sekitar kurang lebih tahun 800 sampai 400 sebelum Masehi. Terus diingatkan, terus disuarakan supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan, mengingat perjanjian Tuhan, hidup dalam tuntutan perjanjian itu, dan mereka tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan.
Tetapi sama-sama kita tahu bahwa ada banyak kegagalan dari catatan-catatan sejarah yang kita pelajari di dalam Alkitab. Kita masuk di bagian selanjutnya bahwa untuk memahami perjanjian ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam bahasa Ibrani itu sering digunakan kata berit. Dan kalau kita perhatikan, kata berit ini mengandung beberapa pengertian, tetapi pada intinya mengungkapkan sebuah kata yaitu pengikat antara dua pihak yang mempunyai ciri-ciri khusus, Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri khususnya yang pertama yaitu sumpah atau janji yang mencakup syarat-syarat yang disetujui. Lalu yang kedua, kutuk atau hukum ilahi karena pelanggaran terhadap sebuah perjanjian. Yang ketiga, ini adalah upacara keagamaan sebagai perwujudan simbolik. Berit ini mengungkapkan bahwa apa yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan sehubungan dengan kedaulatan Allah. Sebab ketika kata ini dimunculkan, kesepakatan yang dibuat ini di dalam lingkup kedaulatan Allah sehingga semua tidak dapat dibatalkan. Dan kalau kemudian kita perhatikan apa yang memang sudah ada di dalam diri Allah, itu memang semula adalah atas kehendaknya. Dan ini harusnya menjadi pola yang sama buat kita manusia untuk belajar menghidupi apa yang kemudian kita sepakati bersama dengan Allah. Allah di dalam kondisi ini terus memperbarui perjanjiannya di tiap-tiap zaman. Masing-masing perjanjian yang akan sama-sama kita lihat itu tidak pernah terpisah jauh, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan sama-sama melihat dalam pemetaan zaman sehingga kita akan menyadari bahwa ketika perjanjian-perjanjian ini diberikan itu melalui periode-periode tertentu dengan jarak waktu yang tidak terlalu jauh. Dan kita akan melihat bahwa justru dengan ini kita akan memahami atribut kesatuan dan kesinambungan bagaimana perjanjian-perjanjian ini terhubung dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Nah, mari sama-sama kita perhatikan beberapa hal sebelum kita lebih lanjut. Tujuan Allah meratifikasi perjanjiannya sehingga perjanjian ini kembali ditinjau ulang untuk meneguhkan di tiap-tiap zamannya. Ada dua hal yang sama-sama kita perhatikan di sana. Yang pertama, tindakan Allah memperjelas tindakan penebusan untuk menyelamatkan umat pilihan melalui pemisahan. Bapak Ibu Saudara, tujuan ini memang Allah rencanakan sejak awal. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, karya yang dari awal Allah sudah rencanakan, Allah berlakukan. Untuk apa? Melakukan tindakan penebusan untuk umat pilihannya melalui pemisahan. Pemisahan di sini artinya disendirikan, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti sama-sama kita akan lihat lebih jelas di dalam periode-periode perjanjian yang ada. Yang kedua, Allah menginginkan persekutuan dengan umatnya. Itu sebabnya perjanjian terus diberikan sekalipun si penerima perjanjian terus tidak konsisten dalam memenuhi syarat-syarat dan tujuan perjanjian tersebut. Sehingga kalau kemudian kita perhatikan ketika Allah terus ingin membangun persekutuan itu, disinilah kita kemudian memahami bahwa covenant yang Allah bangun itu mengkonfirmasi kasih Allah, kesetiaan Allah dan kekekalan Allah yang Allah nyatakan di dalam ratifikasi perjanjian tersebut. Kalau kemudian sebagai umat pilihannya, bangsa Israel memahami ini, maka mereka harusnya berusaha untuk memenuhi tuntutan-tuntutan perjanjian tersebut. Sebab Allah terus memberikan, membaharui, terus kemudian
meratifikasi perjanjiannya untuk melihat dan memampukan mereka dalam tiap-tiap periode memenuhi tuntutan-tuntutan perjanjian tersebut. Dan mari kita lihat ada 4 periode di mana Allah meratifikasi perjanjiannya. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk memampukan manusia memenuhi tuntutan-tuntutan perjanjian tersebut. Kita akan lihat yang pertama periode prapatriark. Di sana kita akan sama-sama lihat perjanjian Nuh. Lalu yang kedua periode patriark. Kita akan melihat perjanjian Abraham. Lalu yang ketiga periode pratanah terjanji. Di sana perjanjian Musa atau lebih kita kenal dengan perjanjian Sinai. Yang keempat periode tanah terjanji dan sama-sama kita akan perhatikan di sana ada perjanjian Daud. Memperjelas penjelasan ini, Bapak Ibu Saudara silahkan melihat slide. Di slide kita akan sama-sama melihat di periode patriark di sana kita akan mengenal perjanjian Nuh. Nuh ini hidup ketika dia menerima perjanjian ini sekitar kurang lebih abad 23 sebelum Masehi. Karena kalau kemudian kita melihat, kemudian kita dengan teliti mencek tahun di mana Nuh mati ini, dia mati di abad yang ke-20 sebelum Masehi. Perjanjian Nuh sama-sama kita tahu tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai 11. Sama-sama kita lihat. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dari perjanjian ini kemudian kita memahami Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya perjanjian ini ditegaskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Memang di perjanjian ini kita tidak melihat secara tertulis tuntutan perjanjiannya. Tetapi kalau kita baca dengan seksama, di sana akan terungkap bagaimana keinginan Allah bagi Nuh dan keluarganya untuk keturunannya agar mereka hidup tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di periode pra air bah atau sebelum air bah terjadi. Kalau kemudian kita melihat sebelum air bah terjadi, kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan di ayat-ayat seterusnya di sana menjelaskan bagaimana Allah menyesal membuat manusia, menciptakan manusia karena keinginan hatinya selalu berbuat jahat. Di ayat ini kita melihat bahwa Allah melakukan pemisahan. Air bah memisahkan antara orang yang hidup sebagai anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Itu sebabnya Allah memusnahkan. Allah tidak menginginkan bahwa Nuh dan keluarganya untuk hidup kembali seperti anak-anak manusia yang kawin campur, yang melakukan dosa. Sebab ketentuan Allah adalah pemisahan. Jangan ada percampuran. Tetapi di ayat ini dalam Kejadian pasal 6 ini kita melihat bahwa anak-anak Allah kemudian mengambil anak-anak manusia
Untuk apa? Mereka menikah dan kawin campur. Dan Allah tidak menghendaki, sebab Allah ingin keturunannya adalah keturunan anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya Allah berkata, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia. Sebab manusia itu adalah daging, hanya menginginkan kesenangan daging, memuaskan kesenangan daging, dan Allah tidak mengharapkan itu. Itu sebabnya kita kemudian perhatikan bahwa dari perjanjian yang Allah lakukan kepada Nuh, Allah membuat tuntutannya agar generasi Nuh tidak lagi hidup seperti orang-orang yang dimusnahkan oleh air bah. Allah menginginkan Nuh dan keturunannya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Allah yang melakukan segala firman yang Allah telah sampaikan kepada mereka. Dan sama-sama kita tahu setelah itu Nuh kemudian mendapatkan berkat dari Allah. Setelah dia membangun mesbah dan memberikan korban, Allah berfirman untuk dia beranak cucu. Sama seperti ketika manusia yang pertama, Adam dan Hawa, diberikan tugas oleh Allah. Delegasi yang Allah berikan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Firman ini kembali diulang kepada Nuh dan keturunannya untuk memenuhi bumi. Dan sama-sama kemudian kita masuk pada periode berikutnya. Di periode ini kita akan sama-sama melihat periode patriark. Di sana ada perjanjian Abraham. Dari Nuh kemudian berkembang keturunan-keturunan selanjutnya sampai Allah memilih sebuah keluarga, yaitu Abraham. Di Abraham kita sama-sama baca Allah memberikan perjanjiannya. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Dan dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dari covenant yang dibuat oleh Allah kepada Abraham, tuntutan yang diberikan adalah Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi dari sisi penerima perjanjian Abraham dan keturunannya, mereka harus, di ayat ini kita baca, menjadikan Allah menjadi Allahnya dan Allah keturunannya. Kalau kemudian kita melihat sejarah kehidupan Abraham dan keturunannya, sama-sama kita tahu di sana setelah Abraham menikah dengan Sarah, mereka menantikan anak cukup lama sampai kemudian lahir anak perjanjian, yaitu Ishak. Setelah Ishak lahir, kemudian Ishak memperoleh keturunan Yakub dan Esau. Di sini kemudian kita perhatikan tuntutan perjanjian ini kemudian tidak digenapi, tidak terpenuhi. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu keturunan Abraham dari Ishak, yaitu Esau, kemudian hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam kisah hidupnya, Esau kemudian melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia mengambil wanita-wanita yang bukan dari keturunan Abraham untuk dinikahi, dikawinkan, sehingga yang terjadi kita lihat sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup sebelum air bah terjadi, yaitu pernikahan campur, kawin campur. Dan itu Allah tidak kehendaki. Itu sebabnya Allah kembali meratifikasi perjanjiannya. Untuk apa? Agar si penerima perjanjian itu mengalami kemampuan, diberikan kesanggupan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari perjanjian tersebut. Sebab Allah melakukan pemisahan, Bapak Ibu Saudara. Dan sangat jelas di sini. Itu sebabnya Allah berfirman di dalam Mazmur pasal yang ke-18
Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-27, lalu ayat yang ke-31. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, tetapi orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Tetapi orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ayat yang ke-31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dari ayat ini memang dituliskan oleh Daud, tetapi ini menjadi sebuah konfirmasi bagaimana tahap-tahap ratifikasi yang Allah lakukan untuk perjanjiannya. Kenapa? Karena sama-sama kita tahu bahwa dari keturunan Abraham, yaitu Esau, melakukan apa yang tidak memenuhi tuntutan perjanjian tersebut. Dia menikah, dia kawin campur, lalu dia kemudian tidak beribadah kepada Allah. Dan itu sangat melukai hati Allah. Bagi orang yang setia, engkau setia. Bagi orang yang suci engkau berlaku suci, tapi terhadap orang yang bengkok engkau pun berbelat-belit. Bukan berarti plimplang Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah melakukan pemisahan bahwa Allah tegas. Ketika orang hidup benar, maka Allah akan memberkati. Sebab apa? Di ayat yang ke-31 dengan jelas di sana dikatakan, janji Allah ini sempurna dan murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Orang yang berpegang pada perjanjian dan mau melakukannya meskipun dengan banyak resiko, maka apa yang Allah janjikan sempurna atas hidupnya, sebab dia akan menikmati apa yang Allah berikan, berkat yang Allah berikan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kita masuk pada periode selanjutnya, yang ketiga, periode pra tanah terjanji. Dan sama-sama kita tahu di periode ini kita melihat perjanjian yang Allah berikan kepada Musa, dan mungkin kita lebih kenal dengan perjanjian Sinai. Keluaran 19 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau kita perhatikan, ini adalah perjanjian Allah untuk menjadikan Israel adalah miliknya. Sama-sama sudah kita belajar beberapa minggu yang lalu bahwa perjanjian ini Allah berikan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita kemudian memahami bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memberikan perjanjian ini. Perjanjian yang Allah berikan disertai dengan hukum. Dan itu akan sama-sama kita lihat di Senin depan, bagaimana perjanjian ini berhubungan dengan hukum. Sama-sama kemudian kita lihat bahwa ketika perjanjian ini diberikan, tuntutan yang ada adalah mereka akan melakukan segala yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kita tahu sama-sama apa yang kemudian Allah berikan kepada Musa ketika ada di Gunung Sinai, yaitu hukum Taurat. Tuntutannya adalah mereka harus taat kepada hukum atau kepada hukum Taurat. Dan kemudian kita memahami bahwa pemberian hukum ini kita baca secara lengkap di dalam Keluaran pasal 19 sampai Keluaran pasal yang ke-20.
Hukum ini pertama diberikan kepada generasi yang pertama keluar dari Mesir. Dan kita sama-sama tahu perjalanan mereka menuju tanah terjanji itu 40 tahun lamanya. Di generasi yang pertama perjanjian ini diberikan. Dan kalau kemudian kita baca dengan teliti, kita akan tahu bahwa bukan hanya di generasi yang pertama Musa kemudian membacakan ini. Di generasi yang kedua kemudian juga Musa membacakan ini. Pembacaan ini kita lihat di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Musa kemudian menyampaikan ini di generasi yang kedua. Dia kemudian membacakannya pada tanggal 1 bulan 11 tahun yang ke-40. Jadi tinggal 70 hari lagi. Mereka akan masuk ke tanah terjanji. Sebelum masuk, Musa kemudian kembali mengingatkan perjanjian ini bahwa mereka harus melakukan segala yang difirmankan oleh Tuhan. Supaya ketika generasi yang kedua masuk di tanah terjanji, mereka menikmati hasil bumi bahkan berkat Tuhan di tanah terjanji. Mereka tidak lupa. Dan sama-sama kita tahu bahwa ketika Musa membacakannya di 70 hari tersisa sebelum mereka masuk, dengan harapan bahwa generasi yang kedua tetap memegang perjanjian ini. Dan kalau kemudian kita lihat di dalam Yosua pasal 4 ayat yang ke-19. Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Pembacaannya di tanggal 1 bulan 11 tahun yang ke-40. Mereka masuk tanggal 10 bulan pertama tahun yang ke-41. Jadi kalau kemudian kita hitung tinggal 70 hari mereka masuk. Dan tuntutan ini mereka harus penuhi. Tapi kemudian kita sama-sama melihat bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Israel sejak mereka keluar sampai kemudian mereka akan masuk ke tanah terjanji, banyak pelanggaran yang mereka lakukan dari tuntutan-tuntutan perjanjian yang ada. Salah satu contohnya yang kemudian dapat kita perhatikan sama-sama kita bisa lihat, yaitu mereka menyembah Allah asing. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah anak lembu emas, dan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan di korban yang mereka persembahkan kepada Allah. Kita perhatikan bahwa tuntutan dari perjanjian ini pun tidak terpenuhi. Itu sebabnya masuk di periode yang keempat. Bapak Ibu bisa melihat di slide. Di periode yang keempat ini periode tanah terjanji. Allah kembali meratifikasi perjanjiannya di perjanjian Daud. Sama-sama kita lihat perjanjian Daud ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayatnya dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang telah kuhilangkan daripada Saul yang telah kujatuhkan dari hadapanmu.
keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini perjanjian Allah dengan Daud. Perjanjian ini kita melihat sama-sama bahwa Allah akan menjadikan keturunan Daud sebagai tunas yang menggenapi nubuat tentang seorang penyelamat, juru selamat. Tetapi kita melihat di sini bahwa tuntutan yang Allah berikan, mereka harus setia. Dan dengan tegas itu kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini pesan Daud kepada Salomo menjelang hari-hari terakhir sebelum Daud kemudian mati. Pesan ini menjadi syarat tuntutan perjanjian yang Allah buat kepada Daud. Ketika saat kematian Daud mendekati, ia berpesan kepada Salomo anaknya, Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dari sini kemudian kita pahami bahwa covenant yang Allah buat dengan Daud ini menuntut persyaratan Bapak Ibu Saudara. Harus hidup berkenan, harus mengikuti segala sesuatu yang Allah kemudian sudah tetapkan, harus mengikuti segala ketentuan, segala perintah, segala peraturan dan apa yang sudah Allah tentukan. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan dalam kurun waktu tersebut dari keturunan Daud, kita melihat kehidupan Salomo yang tidak memenuhi tuntutan perjanjian ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 lalu ayat yang ke-9, ini ayat-ayat sebenarnya cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Saya baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintah kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Salomo jatuh ke dalam penyembahan. Karena sama-sama kita tahu dia memiliki banyak istri dan gundik. Justru di usianya yang sudah tua, istri-istri inilah yang kemudian mencondongkan hatinya untuk kemudian menyembah Allah-Allah lain. Berhala-berhala dengan membuat bukit-bukit pengorbanan dan melakukan apa yang jahat. Allah murka. Itu sebabnya kemudian penghukuman terjadi, kerajaan itu terpecah menjadi 2 di tangan anak Salomo. Era ini terus terjadi Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara, atau lebih kita kenal dengan Israel, itu lebih dahulu hancur. Tetapi kemudian kita perhatikan kerajaan Israel Selatan atau yang disebut Yehuda. Di raja-raja yang memerintah
ada kemudian raja yang bersuara di suara terakhir mengingatkan orang Israel akan perjanjian Tuhan, yaitu Raja Yosia. Dan sama-sama kita tahu ketika Raja Yosia ini memerintah, ada nabi yang kemudian juga mengingatkan, yang bersuara, yaitu Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang ke-31, Yeremia pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perjanjian baru yang diucapkan oleh Yeremia, itulah yang akan meneguhkan perjanjian Daud. Karena kalau kita melihat sama-sama di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 27, ini adalah perjanjian yang Allah berikan kepada Daud, bahwa Daud akan melihat serentetan manusia yang akan datang, dan ini berbicara tentang tunas Daud. Ini diteguhkan dengan Yeremia pasal yang ke-23. Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Janji keturunan Daud sebagai tunas. Memang ada kegagalan, tetapi kemudian Allah terus meratifikasi perjanjian tersebut sampai perjanjian tersebut digenapi di dalam keturunan Daud, yaitu tunasnya di dalam Yesus Kristus. Dan itu sama-sama kita lihat di perjanjian baru. Tidak lagi dituliskan di batu-batu, tetapi dituliskan di dalam loh hati umatnya, sehingga umatnya dapat menghidupinya dan mengenalnya. Sama-sama kemudian kita melihat begitu besarnya kasih Allah, begitu setianya Allah, dan Allah yang kekal tetap meratifikasi perjanjiannya di dalam semua masa perjanjian. Di Old Covenant ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam slide bahwa di era Patriark ada perjanjian Nuh, di era Patriark ada perjanjian Abraham, di era Tanah Terjanji ada perjanjian Musa atau perjanjian Sinai, di era Tanah Terjanji ada perjanjian Daud. Sebab apa? Allah ingin membuat bangsa Israel mampu melakukan tuntutan-tuntutan dari persyaratan perjanjiannya, sehingga mereka tetap menikmati berkat Allah, dikembalikan pada posisi Allah untuk Allah bisa bersekutu dengan umatnya. Itu sebabnya Allah terus meratifikasi perjanjiannya, menegaskan bahwa ia ingin menebus umat pilihannya dan tetap membangun persekutuan. Dari semua yang kemudian kita lihat saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita dibawa bahwa perjanjian yang Allah berikan dalam tiap periode selalu diratifikasi untuk meneguhkan dan menunjukkan tentang kasih-Nya yang konsisten dan setia. Itu sebabnya dia terus menggenapi perjanjian ini. Dari sini kita memahami sebagai penerima perjanjian bahwa Allah yang memberi perjanjian
perjanjian itu dapat kita percaya sepenuhnya di dalam hidup ini. Sehingga ketika kita menjalani perjalanan iman kita sebagai orang yang dibenarkan, orang yang percaya, kita akan menjalaninya dengan aman. Sebab Dia Allah yang penuh kasih di dalam kedaulatannya, Dia Allah yang setia, dan Dia Allah kekal yang tidak akan pernah berubah. Dan biarlah ini membuat kita memiliki prinsip hidup. Kasih-Nya cukup bagi kita. Sekali Yesus, tetap kita setia mengiring Dia. Sehingga kita akan tetap menaruh pengharapan dan hidup kita kepada Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita saat ini. Biarlah apa yang sudah kita pelajari menguatkan kita untuk terus mempercayai Dia di dalam hidup ini dan setia mengiring Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Di dalam perjanjian yang Engkau berikan, Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang penuh kasih yang berdaulat. Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang kekal. Sehingga ketika kami memahami itu sebagai pihak penerima perjanjian, maka kami harusnya mempercaya Engkau sepenuhnya di dalam hidup ini dan menjalani perjalanan iman kami tanpa goyah. Kami akan kuat, kami akan kokoh. Sekalipun kami menyadari ada banyak kelemahan, keterbatasan dalam hidup kami. Tetapi ketika kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Mu, maka Engkau akan menolong kehidupan kami untuk hidup melakukan tuntutan-tuntutan, memenuhi setiap persyaratan dari perjanjian-perjanjian yang Engkau sudah buat, membuat kami menikmati berkat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati apa yang Engkau sudah janjikan, sehingga kehidupan kami senantiasa kuat kokoh di dalam Tuhan. Teruslah bekerja Tuhan. Engkau memberkati kami, memberikan pemahaman yang tepat sehingga kehidupan kami semakin Engkau berkati untuk terus bertumbuh dan tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pembelajaran kami malam hari ini bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang kekal. Engkau memberikan perjanjian-Mu untuk mengembalikan kami pada posisi kami hidup di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.